Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari menjelang tengah malam ini udah menjawab pertanyaan dari sahabat The Brundle adalah seperti ini. Pak Penny, saya itu menanam kelapa sawit unggul, cuma kerdil. Pemupukannya sudah sesuai dengan aturan mainnya, sudah pupuk lubang sudah, kemudian pupuk semuanya sudah lah. Tapi pada usia 8 bulan itu kok enggak, pertumbuhannya tidak kentara. Jadi hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita menanam kelapa sawit di lapangan ini adalah sangat tergantung dalam kelas kesesuaian lahan kita. Mungkin ini tidak banyak dibahas oleh para petani-petani kelapa sawit itu mengenai kelas kesesuaian lahan ini tidak pernah dibahas. Nah, karena bahwa tidak akan mungkin, sekali lagi, jika namanya kelas kesesuaian lahan ini adalah sebuah pengkelasan lahan yang didasarkan pada faktor pembatasnya. Ini harus kita pahami dulu. Jadi kalau saya dengan masnya itu menanam kelapa sawit, varietasnya sama, pupuknya sama, kemudian semprotannya sama sekalipun, belum tentu hasilnya sama. Karena sangat tergantung dari kelas kesesuaian lahannya itu sendiri, di mana bahwa faktor pembatasnya itu apa. Kalau walaupun pupuknya itu, karena bahwa pupuk bukan merupakan faktor pembatas di dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan yang akan banyak berpengaruh di dalamnya, salah satunya adalah slope atau kemiringan lahan itu sendiri. Kemudian kadar pasir atau teksturnya seperti apa. Kemudian erosinya seperti apa. Curah hujannya. Bisa jadi bahwa kita memiliki lahan yang A, ini lahan A. Jangan mungkin pemiliknya sama saja lah. Saya misalnya. Saya punya 3 tempat lokasi kebun misalnya di posisi A, posisi B, posisi C. Ketika kemiringannya berbeda, maka hasilnya juga bisa berbeda, Mas. Karena bahwa faktor pembatas kemiringan ini adalah merupakan faktor pembatas budidayanya. Apalagi ketika tempat itu faktor pembatasnya adalah memiliki kemiringan yang berbeda-beda tanpa disamakan perbedaannya. Sebagai contoh, ketika kita punya lahan kelas yang miring seperti ini, miring seperti ini, tanpa adanya terasan, maka mungkin hasilnya akan berbeda-beda. Karena yang miring seperti ini, maka aliran permukaannya akan cepat jumlah air yang diserap juga mungkin akan lebih sedikit. Jumlah pupuk yang akan terbawa alirannya juga akan semakin banyak dibandingkan dengan yang miring seperti ini. Apalagi seperti ini mungkin akan lebih sedikit faktor pembatasnya. Sehingga semakin datar adalah semakin baik untuk budidaya kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bicara tentang kemiringan A, B, dan C itu maka bisa disamakan dengan menggunakan sistem terasan yang dibuat datar dengan menggunakan alat berat, dibuat berteras-teras seperti itu. Pada dasarnya terasan adalah bagaimana membuat faktor pembatas slope ataupun kemiringan ini menjadi tidak begitu berpengaruh terhadap kelas kesesuaian lahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang tanpa disadari adalah bahwa mengenai teksturnya beda-beda. Ada yang berpasir, ada yang liat keras, ada yang liat dengan bahan organik yang cukup ada. Kemudian kalau orang bilang tanah angkatan ya, itu juga akan sangat berpengaruh. Karena bahwa tekstur baik pasir, debu dan liat ini akan sangat berpengaruh terhadap sistem penyerapan unsur hara itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita punya lahan berpasir, maka dengan berarti daya dukung lahan untuk budidaya kelapa sawit adalah sangat minimal sekali. Karena sekali lagi bahwa pasir adalah salah satu fraksi ataupun tekstur tanah yang dimana bahwa dia tidak memiliki kemampuan dalam bentuk muatan itu tidak ada. Muatan kimianya itu nggak ada. Sehingga pupuk yang kita berikan itu nggak bisa terikat oleh pasir, itu tidak bisa. Dibandingkan dengan menggunakan tanah liat yang mana bahwa tanah liat sendiri memiliki muatan negatif. Sehingga dia akan mengikat kalium, magnesium dan sebagainya itu akan terikat di dalam koloid tanah liat ini sendiri. Sehingga kalau dia tanahnya berbanyak pasirnya, maka unsur hara yang diberikan tidak terikat oleh tanah ini. Sehingga begitu ditebarkan maka dia akan lolos ke bawah, akan hilang bersama dengan air yang ada. Ini juga akan berbeda. Misalnya liatnya
lihatnya sedikit, lihatnya sedang, dan ini pasirnya sedikit, pasirnya banyak, dan pasirnya banyak banget nih. Wah, ini juga akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit sendiri. Yang kedua, dan pasir juga tidak memiliki kemampuan untuk menahan air untuk mencukupi tanaman kelapa sawit kita. Sehingga jangan kaget ketika tanah pasiran itu cenderung mengering pelepah bawahnya, itu adalah bagian dari dehidrasi atau kekeringan dari tanaman kelapa sawit. Kita harus ingat bahwa tanaman kelapa sawit untuk berproduksi memerlukan jumlah air yang cukup banyak. Kalau tidak terpotongnya faktor pembatas tekstur pasir ini, maka ya tidak akan terselesaikan, Mas. Sehingga ketika lahannya berpasir, bagaimana menutupinya supaya ada muatan negatif di dalam tanah dan ada juga kemampuan untuk memegang air? Yaitu jawabannya hanya penggunaan bahan organik yang cukup banyak, Mas. Janjangan kosong, kemudian kotoran hewan itu sendiri yang dalam jumlahnya cukup banyak. Hanya itu. Sehingga menjawab pertanyaan ini, beberapa tempat kok beda-beda ya Pak Pendi, padahal pupuknya sama. Ya ini faktor pembatasnya beda-beda itu. Belum lagi kalau mungkin tambah luas lagi, mungkin ada yang ada di Rantau Prapat, ada di misalnya di Bagian Batu, ada juga mungkin di Pekanbaru, ada mungkin di Sumbar. Salah satu faktor pembatasnya ya mungkin curah hujannya berbeda-beda, maka produksinya juga akan mungkin bisa beda. Ini yang harus kita berikan pemahaman dulu, karena tidak akan mungkin sama. Ketika faktor pembatasnya beda, juga mungkin tidak akan mungkin sama. Sebagai contoh, pagi ini saya ngawasi yang namanya ngawasi orang transplanting, cukup marah-marah pagi ini, cukup menguras energi. Untuk ini hari Sabtu pagi itu cukup menguras energi. Kenapa? Karena begitu saya lihat itu, loh kok ini kok kecil-kecil banget ini. 3 bulan tuh harusnya nggak segini. Tak panggil mandornya. Kenapa kok segini-gini? Loh, Pak Pendi itu umurnya sudah 3 bulan. 3 bulan. Oke, fine. Agak lemes ini. Dia mau bilang 3 bulan itu karena memang saya juga tidak mengecek media tanamnya saat itu. Kemudian umur tak tanya asistennya, ternyata sama, memang 3 bulan. Hal yang mengagetkan adalah ketika menggunakan media pasir, menggunakan media tanah yang kandungan pasirnya tinggi, ini akan sangat berpengaruh terhadap serapan unsur hara yang ada. Apalagi menggunakan urea cair yang dicairkan, itu akan diberikan dari PN. Jadi kalau saya lihat bahwa tanaman itu sendiri di usia 3 bulan itu cenderung umurnya hampir hanya 1,5 bulan saja. Kenapa? Karena dia tidak menyerap unsur hara dalam jumlah yang mumpuni. Tidak mumpuni. Batangnya kecil, karena batangnya kecil, bonggolnya kecil, ini juga sangat berpengaruh terhadap unsur hara yang diserap. Setelah saya cross check di pre-nursery yang menggunakan tanah yang tidak banyak mengandung pasir, ternyata pertumbuhannya normal. Sehingga yang harus kami pahamkan, saya yakini ini benar, karena di dalam teori ilmu tanah itu, ini mungkin banyak orang Pak Pendi itu cuma teori, tidak, bahwa ketika sahabat-sahabat The Brondol semuanya menggunakan tanah, mau media tanam di lapangan kayak mau di bibitan, selama lahan pasiran, maka dia kemungkinan akan baik pada awalnya saja. Tapi kalau bicara tentang kedua hal, baik air itu sendiri dan unsur hara yang ada, maka tetap akan negatif. Hal inilah yang mungkin membedakan itu. Sehingga ketika sahabat The Brondol punya beberapa tempat dengan memiliki faktor pembatas yang relatif sama, cuma beda besarnya saja, maka bisa digaris luruskan dengan memotong atau menyelesaikan faktor pembatas. Kemiringan dengan terasan, pasiran dengan menggunakan bahan organik yang cukup banyak. Sehingga ketika kita berbudidaya, sebenarnya kunci dari berbudidaya kelapa sawit di bidang lahannya adalah bagaimana menyelesaikan faktor pembatas itu sendiri. Sebagai contoh yang lain, kita punya lahan A mineral, lahan B mineral, lahan C mineral, sama-sama mineral, kandungannya pasir depuliatnya bagus-bagus tuh. Satunya dapat limpahan air dari sungai sering tergenang, satunya jarang tergenang. Yang satunya lagi ketika dia lahan mineral, kemudian kalau hujan deras dia tergenang, ya juga semuanya kan bermasalah. Kenapa? Karena faktor pembatas kehidupan tanaman kelapa sawit itu tidak bisa dalam kondisi yang
tergenang itu tidak bisa. Ketika dalam kondisi yang tergenang, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak akan baik gitu. Maka di malam hari yang berbahagia ini, izinkan tuh Brondol sekali lagi mengingatkan bahwa hasil dari penanaman kelapa sawit itu walaupun sarana produksinya sama, ketika sarana produksinya sama, tapi faktor pembatasnya beda-beda, ya hasilnya beda-beda. Walaupun bibitnya sama, faktor produksinya, pupuknya sama, semprotannya sama, penjadwalannya sama, whatever semuanya sama, lahannya beda ya beda. Gitu. Itulah yang dikenal dalam istilah kelas kesesuaian lahan. Sebagai contoh, kalau kita membandingkan apple to apple, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, walaupun disamakan, kalau kelas kesesuaiannya lahannya berbeda ya akan berbeda. Itu sih penjelasan dari itu Brondol untuk bicara tentang kenapa dua wilayah yang apa namanya berbeda hasilnya relatif sama walaupun semuanya diberikan sebuah yang sama. Sebagai contoh yang sebagai terakhir, sebenarnya ini menjawab pertanyaan juga salah satu dari sahabat The Brondol. Pak Benny, saya punya tanaman kerdil, ternyata saya tanya tidak pernah menggunakan bahan organik. Ketika liatnya itu adalah liat berat dengan kadar liat tinggi, dan apa namanya ketika kehujuan itu becek, kalau dia misalnya kering itu sampai pecah-pecah, ini akan berpengaruh. Caranya bagaimana? Kasih rongga di dalam tanah liatnya. Dengan cara apa? Tebarkan bahan organik yang banyak supaya tanah liatnya berrongga sehingga tidak terlalu ikatan partikel antar liatnya itu tidak begitu keras banget sehingga tanaman kita akan mudah untuk berkembang dengan sangat baik. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga sehat selalu dan salam bagi keluarga dan di rumah dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.